Teman-teman, kita langsung aja ya, karena ya semoga mengikuti salam dari awal video yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita langsung aja. Banyak santri yang merasa di pondok itu berat. Padahal seringkali bukan karena pondoknya, tapi karena beberapa kesalahan kecil yang terus diulang-ulang. Teman-teman pernah gak merasa? Nah, pertama, terlalu sering membandingkan diri ketika di rumah sama di pondok pesantren. Jangan seperti itu kesalahan ya. Jadi kita akan membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan santri baru. Jangan sampai keulang ya. Pertama, terlalu sering membandingkan ketika di rumah sama di pesantren. Di rumah mah enak kayak gini-gini, di pesantren mah gak bisa gini-gini. Kalau di rumah mah lebih banyak ini, di pesantren mah gak bisa, terbatas. Semakin sering membandingkan teman-teman dengan di rumah dan pesantren, semakin sulit menerima keadaan, semakin sulit menerima kenyataan hidup pesantren. Jelas berbeda teman-teman. Rumah itu tempat kita pulang, sedangkan pesantren itu tempat kita belajar, mengaji, bertumbuh di pesantren. Kalau kata almarhum istri daripada pendiri pondok pesantren Ma'rifah, pesantren itu adalah tempat berjuang. Benar, tempat berjuang. Berjuang melawan diri kita sendiri, melawan ego. Bagaimana kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah melalui didikan daripada pesantren. Itu kan kita berjuang. Berjuang di jalan Allah. Bagaimana kita sabar ketika dalam ibadah, sabar ketika ngaji, sabar ketika ngaji itu banyak sekali godaan teman-teman. Nah, disitulah kita menghadirkan niat yang benar-benar. Jadi kita harus menerima kenyataan di pesantren. Dan saya yakin teman-teman juga nanti semakin lama semakin betah, semakin siap. Bahkan bakalan jadi hal yang dirindukan ketika teman-teman sudah keluar di pesantren. Dan itu sudah dibuktikan dengan banyaknya alumni pesantren manapun, ketika berada di pesantren, mereka menyanyiakan di pesantren itu, kesempatan itu. Dan ketika dia udah keluar di pesantren, dia bilang sangat rindu, pengen kembali ke pondok, tapi mohon maaf gak bisa. Ada seperti itu. Makanya buat teman-teman yang baru masuk, bersyukurlah, berbahagialah, jalani semua aktivitas pesantren dengan gembira, dengan bahagia. Insya Allah semua akan berjalan dengan ceria kayak gitu, berjalan dengan bahagia, dengan mudah. Yang kedua adalah menutup diri dari lingkungan. Maksudnya gimana? Kesalahannya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman itu makhluk sosial, kita semua makhluk sosial. Tapi kalau kita menutup diri dari banyak orang, dari lingkungan, itu bagaimana kita berkembang? Jadi jangan terlalu introvert lah ya kayak gitu. Contoh, malu berkenalan, lebih banyak diam ketika bertemu dengan santri baru yang lain, menunggu diajak teman untuk mandi, makan, ngaji. Kalau gak ada yang ngajak gak berangkat. Jangan seperti itu. Itu kesalahan santri ketika awal masuk. Ya, walaupun memang tidak semua orang bisa langsung gitu ya, perlu adanya belajar. Tapi memang kita harus tahu, buat santri baru, buat kakak-kakak, adik-adik gitu kan. Nah ini, jangan terlalu menutup diri dari lingkungan. Kita coba kenalan dengan teman-teman baru, supaya kita jauh lebih betah, supaya kita cepat beradaptasi dengan pesantren, dan gampang mudah untuk lebih nyaman di pesantren. Yang ketiga adalah tidak disiplin sejak awal. Artinya bagaimana? Sering terlambat, menunda-nunda tugas, apalagi menganggap aturan di pesantren biasa. Nah itu kesalahan pertama tuh. Contoh, santri baru masuk pesantren. Oke lah, dari berbagai pesantren ada yang mengatakan bahwa santri baru mah yang penting betah heula weh. Yang penting nyaman dulu di pondoknya. Mau itu ngaji atau gak apa-apa. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah 1 bulan, jangan dibiasakan. Kita harus mulai
menikmati dengan mengikuti aturan di pesantren, mentaati aturan pesantren. Kita mulai berlomba-lomba untuk, bukan berlomba-lomba ya, belajar bertahap untuk bagaimana kita bisa mentaati aturan pesantren. Disiplin sejak awal, tanamkan ketika kita masuk pesantren dan kita sudah betah, kita mulai coba. Oh, ini yang sudah dilarang di pesantren. Oh, ini yang diperbolehkan di pesantren. Contoh, dilarang bawa handphone. Kemudian dilarang merokok. Kalau pesantrennya tidak dilarang merokok gitu kan. Kalau yang melarang, apalagi teman-teman. Kemudian senantiasa berjamaah, sholat 5 waktu, awal waktu. Itu kita disiplin, biasakan kita kan. Nah, karena memang kebiasaan kecil itu akan membuat kita karakter. Kebiasaan, karakter, kemudian ya kalau sudah karakter kan memang udah melekat gitu. Nah, yang sulit itu bukan bangun pagi teman-teman. Kalau di pesantren makan ada yang membangunkan, ya istilahnya itu adalah patrol yang bertugas membangunkan santri ketika mau tahajud, bangun jam 3. Bukan itu yang susah, tapi yang susah adalah membiasakan diri kita untuk taat. Membiasakan diri kita untuk disiplin. Itu susah tapi bisa kalau memang benar-benar kita usahakan. Yang keempat, salah milih teman. Ini penting banget teman-teman. Penting. Teman itu adalah salah satu hal yang menurut aku ya, ketika di pesantren itu sangat membantu. Ketika dalam pengajian, ketika kondisi ekonomi di pesantren, ketika dalam menjalani tugas, ketika ada guru perintah gitu kan, kemudian perintah itu membutuhkan banyak orang. Nah, teman itu membantu banget teman-teman. Contoh, dalam segi ekonomi ya, teman-teman uang bulanan sedikit lagi. Teman-teman bingung mau kemana minjam. Tapi karena ada teman itu, teman-teman yang dipilih awal dengan benar, itu akan membantu teman-teman. Oh ya udah, dari saya aja dulu, gak apa-apa, ini pakai aja nih. Nanti kalau ada uang boleh dikembaliin. Atau kalau misalkan udah yang terbiasa berbagi gitu kan, ya udah ini buat kamu aja, gak apa-apa, gak usah dikembalikan lagi gitu. Ada seperti itu. Itu kan kenikmatan ya, anugerah itu mah. Jadi harus dipertahankan seperti itu. Jadi jangan sampai milih teman. Kalau dalam kitab taklim itu ada yang namanya kita harus bisa memilih dalam pertemanan. Karena itu akan mempengaruhi kita dalam proses pembelajaran atau pengajian di pesantren, atau proses kita mencari ilmu di pesantren. Gitu ya. Nah, kelima ya. Mudah menyerah saat mulai hidup rumah. Baru aja 1 minggu timbul rasa rindu. Aduh, rindu mama, rindu papa, pengen pulang gitu kan. Jangan seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk kembali pulang walaupun jauh. Jangan. Tapi memang rindu itu ada. Kita harus bisa menahannya. Semua santri yang baru pun pasti merasakan. Pertama kali pesantren, pertama kali mondok pesantren itu pasti ada rasa rindu. Pasti ada rasa kangen dengan orang tua. Pasti ada. Nah, kemudian menganggap rasa rindu berarti tidak cocok mondok. Jangan. Jadi kan kata teman-teman, pertama kali mondok, kemudian dalam beberapa minggu teman-teman sudah ada rasa rindu yang sangat berat, dan teman-teman merasa, aduh, saya emang gak cocok mondok karena kangen orang tua. Jangan seperti itu. Jangan mengambil keputusan besar saat hatimu sedang lelah. Jangan ngambil keputusan besar saat hatimu sedang capek, saat hati teman-teman sedang lelah, saat hati teman-teman tidak baik-baik saja. Tapi ketika teman-teman kondisi sedang rindu, sedang lelah, capek, gak apa-apa, kita jalani aja gitu. Boleh menyikapinya dengan biasa-biasa. Nah, setelah beres mereda, baru azan ya. Setelah mereda baru kita putuskan keputusan. Ada dulu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini sudah di akhir.
Ya, jadi kesimpulannya itu adalah santri yang berhasil bukan tidak pernah merasa berat. Semua santri pasti merasa ada di posisi paling bawah. Pasti ada di posisi di mana dia terpuruk. Tapi yang tetap bertahan itu adalah mereka yang belajar, kemudian niatnya kuat dan memperbaiki setiap hari. Nah, itu santri yang bertahan dan dipastikan itu bakalan mudah menjalani proses pembelajaran pesantren. Segitu aja dulu ya karena sudah adzan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.